Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihayatul Karimah, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Unisula. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikan bangsa Indonesia dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Pada tahun 1870, kebijakan etnis Belanda membuka pintu bagi pribumi untuk dapat bersekolah. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sekolah dasar di Indonesia. Pada tahun 1871, Parlemen Belanda mengadopsi Undang-Undang Pendidikan baru yang berusaha menyeragamkan sistem pendidikan pribumi agar merata di seluruh Nusantara di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Namun, seringkali pembangunan ini kekurangan dana karena banyak politisi Belanda yang khawatir perluasan pendidikan akan menimbulkan sentimen anti-kolonial. Pemisahan antara Belanda dan Indonesia dalam sektor pendidikan mendorong beberapa tokoh Indonesia untuk memulai lembaga pendidikan bagi masyarakat setempat. Orang Indonesia Arab mendirikan Jamiat Khair, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Pada masa penjajahan juga terjadi kesenjangan yang besar antara penduduk laki-laki dan perempuan terpelajar. Hal ini menginspirasi tokoh perempuan terdidik seperti Kartini dan keluarga Van Deventer untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan oleh calon pegawai. Pada tahun tersebut pula lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan yang hanya mengajarkan siswa membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Namun hal itu hanya dilakukan untuk membantu usaha perdagangan mereka. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan. Pada suatu hari, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda sebab beliau melontarkan kritik yang membuat Belanda marah. Ketika diasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana. Beliau kembali ke tanah air pada tahun 1918 untuk membangun pendidikan sebagai alat untuk perjuangan meraih kemerdekaan. Pada tahun 1920 lahirlah perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya di tahun 1922 lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah Taman Siswa dibangun guna untuk menekankan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan, di mana bukan hanya kaum priai dan bangsawan yang boleh mengenyam pendidikan hingga tinggi, akan tetapi semua warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi juga. Dari kisah Ki Hajar Dewantara, sikap teladan yang dapat kita ambil yaitu sebagai calon guru hendaknya juga terus ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Sebab seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan tanpa memandang status ekonomi maupun sosialnya. Warga Indonesia wajib dan berhak mendapatkan pendidikan untuk kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Di dalam pendidikan, pastinya membutuhkan alat yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran yang dikenal sebagai kurikulum. Perkembangan kurikulum sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang selalu berubah-ubah. Kurikulum yang pertama pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pembelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 mengarahkan pendidikan Indonesia ke arah politis, di mana perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan nasional. Kemudian di tahun 1952, kurikulum Rencana Pelajaran 1947 disempurnakan menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952
yang di dalamnya berisi setiap mata pelajaran harus berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai bangsa Indonesia. Kurikulum ini berisi materi pelajaran dan kompetensi guru yang hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Silabus dalam kurikulum ini juga telah dikenalkan. Selanjutnya, kurikulum 1952 disempurnakan kembali pada tahun 1964 menjadi Rencana Pendidikan 1964. Dalam kurikulum ini menggambarkan keinginan rakyat Indonesia memiliki pendidikan mulai tingkat sekolah dasar dan dipusatkan pada program Pancawardhana. Pancawardhana meliputi pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kesehatan jasmani. Kemudian pelajaran pada kurikulum ini dikelompokkan dalam 5 bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan jasmaniah. Pada saat perubahan Orde Lama ke Orde Baru, lahirlah kurikulum baru di tahun 1968. Tujuan pendidikan di dalamnya pun mengalami perubahan, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat, jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mata pelajaran lebih bersifat teoritis dan tidak selalu mengaitkan dalam kehidupan masyarakat. Di tahun 1975, terjadi perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau MBO. Kurikulum tahun ini mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Tujuan dari pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional TIU dan tujuan instruksional khusus TIK. Kurikulum tahun 1975 disempurnakan kembali pada tahun 1984 yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini menekankan proses skill approach di mana siswa tidak lagi menjadi objek pembelajaran namun menjadi subjek dalam pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan memberikan banyak penambahan pelajaran, terutama materi bermuatan lokal yang disebut KTSP. Kurikulum 2013 merupakan kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang berbasis kompetensi, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penekanan pada literasi dan numerasi, penggunaan TIK, pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas dan kritisme. Dan yang terakhir, kurikulum yang diberlakukan sekarang adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global di era sekarang dengan ciri-ciri fleksibel dan otonomi sekolah, pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran kontekstual, menggunakan teknologi dan digitalisasi, penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa, pelibatan orang tua dan masyarakat, dan penyederhanaan struktur kurikulum. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan pendidikan Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa.